Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator sebagai pembaca cerita perenganuan duniawi. Dan seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu gue pernah live bareng dengan salah satu orang dan salah satu wanita yang cantik. Cie. Dan sekarang orangnya sudah berada di depan hadapan saya. Silahkan untuk diperkenalkan diri. Hai. Halo. Buat yang nggak tahu ya kan, nama gue Nichelle. Iya. Hai Nisa. Halo. Dan btw gue sedang berada di daerah Tangerang Selatan ya. Iya sih. Gue kita di mana sih nih, di Rupa Space. Ini thank you banget buat Rupa Space walaupun gak di-endorse, cuman ya tempatnya cukup cozy dan chill. Jadi udah kita promosiin aja ya. Betul sekali. Dan gue mau nanya sama lo nih Sel, enaknya gue panggil apa ya? Panggil sayang. Waduh. Oh. Baru mulai tuh. Iya, panggil Shell aja sih sebenarnya. Atau Shell. nggak kalau misalnya ribet, Cel juga boleh. Teman-teman gue soalnya manggil gue Cel. Cel aja. Hai Cel. Saya telepon. Canda. Oke, gimana kabar? Baik. Gimana? Baik ya. Yes. Selama pandemi ngapain aja nih? Ngapain ya? Gitu-gitu aja sih, bikin konten. Terus deh gitu gue sempet kemarin tuh jualan makanan gitu. Oh, makanan apa tuh? Banyak. Oh, banyak. Kayak ada mentai, bitter balance gitu-gitu kalau misalnya lo tahu. Ini mentainya boleh nih kayaknya. Apa nih? Tester. Boleh, tapi nanti ya, gue soalnya belum masak lagi nih. Oh, oke, Iya. gak apa-apa. Selain itu ngapain aja? Ngapain lagi ya? Sama kuliah sih. Kuliah di mana lo? Di Esa Unggul. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan marketing komunikasi. Anak komunikasi banget nih. Enggak banget sih, Oh. biasa aja. Soalnya gue pindahan. Oh gitu, tadi di mana? Tadi UMN gue. UMN deket-deket sini lah ya. Iya. Di Gading Serpong. Yes. Iya. Situ. Ambil jurusan Markom, anak komunikasi banget. Berarti selama pandemi selain bisnis buat jualan, konten apa sih? Main TikTok. Konten zodiak gue kan. Oh, zodiak. Iya. Gila nih. Ngomongin zodiak ya. Yoi. Lo Udah. zodiaknya apa? Aquarius. Aquarius, oke. Kenapa tuh? Gak apa-apa, nanya aja. Takutnya nanti dibaca ya kan? Iya, baca sih. Iya. Serem banget nih, kalau gue tuh agak-agak sedikit takut dan agak sedikit ngeri sih, karena ketika orang yang ya gue nggak tahu sih ini percaya atau nggak percaya perihal zodiakan gitu. Cuman sekarang kan sudah menjadi pop culture aja di sini, dan benar. orang sudah ya orang ya begitulah sekarang, percaya nggak percaya juga. Karena Gimana? Iya, orang-orang tuh pada suka suatu hal yang relate gitu loh. Jadi ketika misalnya nih gue kayak lagi bahas zodiak, terus dia gitu pada nge-repost kan biasanya kan. Ya. Terus dia gitu, aduh ini gue banget nih yang kayak gitu-gitu. Orang tuh suka yang kayak gitu. Ya biasa aja nih ya kalau dalam bahas zodiak ya. Yang paling relate tuh apa sih? Masalah apa sih? Nih? Lebih ke pribadi sih sebenarnya. Okay. Soalnya kalau misalnya gue zodiak, kalau masalah cinta-cintaan itu gue nggak ngaruh di gue. Kenapa tuh? Karena gue nggak begitu misalnya kan ada yang kayak gini loh, misalnya kayak gue Scorpio, terus dia gitu katanya gue nggak cocok sama Aquarius. iya misalnya kan nggak tahu Nggak tahu. nggak tahu ya kan, misalnya kayak gitu. Nah cuma kan balik lagi itu kan kita sendiri gitu loh yang jalanin kayak gimana. Kayak gue kemarin gue dibilang pokoknya gue kalau misalnya baca Scorpio itu nggak cocok sama Sagittarius, tapi gue sama Sagittarius 7 tahun. Wow. Gitu. Lama juga. Lama. Dapat mobil satu. Wah, iya, itu gue sering sih dibicarain kayak gitu. Kayak udah template 7 banget tahun. asli. Biasanya gue mau nanya deh, umurnya berapa sekarang? 24. 24. Oke. Dan status lo apa sekarang? Kenapa? Status lo apa sekarang? Single. Single banget gue mah. Oh, single banget nih. Iya. Tapi emang gak ada yang deket-deket nih? Iya, kemarin ada sih yang deket. Habis itu gak deket lagi. Kenapa tuh?
gimana? Emang harus diceritain ya? Iya nggak juga sih. Nggak juga kan? Intinya sekarang lagi single nih. Lagi single. Biasanya kalau yang udah pacaran gue cut sampai sini nih episodenya. Cuman karena lo single ya kita. serius? Kalau single lebih banyak bahasannya ya. Iya, kan gue bisa kayak orang nih kayak gini nih ya gitu ya. Jadi biar gampang masuknya gitu. Iya. Bercanda. Gak apa-apa, ngerti kok gue. Paham. Berarti sekarang single. Iya, single. Udah lama berarti. Gue mau setahun singlenya. Wow. Iya. Alasan lo single apa sih? Karena belum nemu Bukan yang pas alasan aja ya udah sih. gue putus aja gitu, bukan ya? Maksudnya Enggak, iya. Kenapa? Karena belum nemu juga gitu loh yang baru. Belum Nemu yang pas karena kan gue kemarin pacaran 7 tahun, itu lama banget kan. Oh, parah. Parah, lama banget. Nah, terus udah gitu kayak apalagi dengan umur gue udah segini gitu, untuk nyari yang serius tuh susah. Kebanyakan orang main-main ya? Iya, tapi gue juga mikir kayak gitu sih. Misalnya kayak ya kalau misalnya nggak mau serius ya udah mending main-main aja gitu. Dibanding lo kayak udah bikin komitmen, lo udah pacaran ya kan, terus tiba-tiba lo brengsek, itu kan ngeselin. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal brengsek ya, brengsek. Brengsek dalam tipe lo tuh kayak gimana sih? Ya nih cowok brengsek nih gini. Aduh, banyak sih tipe cowok brengsek. Contoh? Yang paling deket aja ya kemarin ya. Iya. Nah, jadi gue udah deket nih sama dia kan, udah lumayan lama lah, 3-4 bulanan. Wow. Lama kan, terus udah gitu. Iya. Ya awalnya sih fine-fine aja. Abis itu nih cowok lama-lama beda lah ke gue, apa sih, Ada dia something nge-treat gue beda gitu, bukan beda sih, tapi gue ngerasa ada something yang salah aja di something dia. wrong. Iya, kayak Okay. gitu. Nah, terus akhirnya gue tanya ke dia kayak, nih sebenarnya maunya kayak gimana sih? Kamu tuh maunya gimana sih? Iya, kamu maunya gimana sih gitu. Sumpah gue nanya kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya, Emang nggak cewek kadang apa-apa. suka kejelasan. Emang butuh kejelasan, sorry. Iya, cewek butuh kejelasan, sedangkan cowok kalau misalnya digitu udah langsung ngerasa kayak aduh, Defensif. Iya, langsung kayak gitu kan rese ya. Iya. Karena gue cowok. Oke, terus. Iya, makanya lu paham kan? Iya, gue paham. Nah, terus maksud gue tuh kejelasannya gini, gue tuh bukan nuntut dia untuk jadi pacar gue, tapi jelas aja hubungannya. Lo mau cuma main-main doang sama gue, atau lo mau serius gitu. Karena kalau misalnya mau main-main ya udah ayo gitu. Cuma kalau misalnya serius, kalau udah sampai situ ya gue nggak mau, males kayak gitu. Karena kan dari awal kan gue kira kan dia serius kan. Taunya enggak. Apa yang ngebuat dia nggak serius sama lo? Ngomong aja kali ya di Iya, sini ya. iya. Ya mungkin gini loh, kalau misalnya gimana ya, kayak lo deket nih, PDKT gitu. Iya, oke, misal kita dekat. Kalau bisa cewek-cewek tuh jangan terlalu ngasih semuanya dulu deh di awal, ngerti nggak maksud gue? Sesuai dalam artian apa nih? Nganu, karena gue udah nganu sama dia. Oh, oke. Gitu. Enak gak? Enak. Oh, oke. Anjir. Aduh, nih di sini aja ya gue ngomong kayak gini. Iya. Kacau. Iya, terus. Gak apa-apa buat podcast FWB aja. Ya, nih. thank you loh. Iya, terus udah gitu. Sedangkan cowok, kalau misalnya udah kayak gitu, Udah tau rasanya nih. udah tahu rasanya, jadi keinginan dia untuk pacaran sama nih cewek jadi berkurang. Ya enggak? Apa enggak? Conditional. Conditionalnya tuh gimana? Gue diplomatis banget nih Ya nggak udah, oke, nggak apa-apa. Kalau menurut gue ya, kadang ketika cowok itu lebih ke yang duluan dapat apa yang mungkin seharusnya belum dia dapat nih. Ya selagi tergantung cowoknya gue bilang, dan kondisional Iya sih, juga. iya, bener. Kadang faktor juga mungkin dalam kesiapan hatinya mungkin ya. Kalau gue pribadi, kalau misalkan dari awal emang gue nggak serius, pasti gue bilang sih. Maksudnya gue mau have fun nih sama lo gitu. itu Even kita udah ngewe ya, nganu gitu ya, maksud gue. Dan ketika itu gue ngerasa kayak gue cocok nih sama lo, ataupun hal biologis gue terpenuhi sama lo nih, untuk sama-sama saling kayak oke, kita sama-sama nih. Tapi pada akhirnya ketika itu gue pasti bakal bilang sih ke pasangan gue saat itu ya, kayaknya gue belum bisa untuk lebih ke serius deh gitu. Kalau misalkan lo mau membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen, ya kenapa tidak gitu. Iya, benar. Cuman kan ada sebagian orang yang mungkin seperti lo pengennya lebih jelas aja gitu, ini mau kemana. Tapi kalau misalkan lo bilang juga kayak misalkan cowok
udah berkurang rasanya pengen punya apa sih kayak berpacaran karena udah dapet, ya mungkin ada juga kayak gitu. Ada juga, itu iya sih, maksudnya kayak itu tergantung cowoknya juga kan sebenarnya. Tapi biasanya kalau cowok nyaman terus udah dapet kayak gitu malah makin bucin loh biasanya. Oh biasanya, ya berarti emang cowoknya aja enggak gue. Iya emang kayak gitu kadang-kadang, cuman ya gue menilai hal itu ya sekarang balik lagi ke kita sih. Iya sih, balik lagi sih emang. Bener, nggak semerta-merta bahwasanya semua cowok sama kayak gitu dan semua cewek juga sama seperti itu. Gitu. Kenapa nih? Gak apa-apa. Tapi pada saat itu lo sayang gak sama dia? Enggak juga sih. Enggak juga sih sejujurnya. Cuma gue bete aja karena gini loh, gue tipe yang kayak mendingan lu ngomong langsung deh sama gue. Iya. Paham kan? Kayak gini ya contoh. FWB nih yuk gitu. Yuk gitu kan. Nah, gue mendingan kayak gitu karena tahu gitu loh dari awalnya kayak gimana, jelas gitu dibanding lo ngomongnya belakangan apalagi lo tunggu gue yang nanya. Itu menurut gue lo ngeselin gitu. Tapi apakah dia menunggu timing yang pas untuk bicara atau gimana? Gak ngerti sih gue. Soalnya gue orangnya emang kayak gitu sih, gue nggak bisa nahan sesuatu yang nggak enak di diri gue. Jadi gue harus ngomong gitu. Nah ketika kemarin pas gue udah ngerasa aduh udah gak enak nih, udah deh gue tanya aja langsung gitu. Dan bener aja jawabannya sesuai feeling gue. Tapi apa, gue mau tahu deh apa sih hal yang gak bikin enak? Yang pas gue ngerasain kemarin itu. Yoi. Apa ya, gak tahu sih. Kadang soalnya cewek tuh lebih ke feeling kan, lebih ke intuisi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah gue feeling aja kok nih cowok jadi kayak beda kayak gitu. Apakah ada orang lain? Ya bisa karena kan ya gimana ya, gue juga baru deket gitu loh hitungannya sama dia, dan gue juga kemarin juga ada deket juga sama cowok. Oh banyak. Suwe. Taunya sama aja. Iya sama aja. Tapi ya apalah. sekarang gitu ya menjadi ya udahlah anjing. Iya. Menjadi sebuah optional aja lah. Kadang ya kita secara tidak langsung mungkin menjadi optional dalam hidup orang juga nggak sih? Betul, Iya, secara tidak langsung. Mungkin ya kita juga menjadikan dia sebagai optional, tapi secara tidak langsung kita juga sebagai optional dalam hidup dia. Iya. Anjing sakit banget sih anjing. Tapi ya nggak apa-apa sih, Kenapa? wajar ya namanya juga lagi single kan. Iya sih. Emang butuh banyak option. Iya. Kadang kalau lagi single tuh yang pengen ya kita welcome so many people, but tetap aja gue kalau misalkan gue udah nyaman sama satu orang pasti tetap orang itu sih yang bakal jadi poros gitu. Kayak lo kayak gitu gak sih? Misalkan lu single nih sekarang ya. Iya. Terus misalkan gue dan temen lo misalkan deket sama lo, ya anggaplah dia cowok ya. Iya. Mungkin dari kedua orang ini pasti ada lah yang bikin gue lebih nyaman sama ini nih gitu. Iya, gue kemarin kayak gitu kan, jadi kemarin kayak gue judulnya nggak tuh itu gue kayak jadi deket sama dua cowok gitu loh. Nah gue kenal dari mana sih? Kenal dari mana? Dari Bumble. Nggak apa-apa, gue juga main itu kok. Gue juga main apa namanya? Oh iya, kok nggak ketemu sih kita? Iya. Lu pakai nama fake ya? Enggak. Oh enggak. Nama Ntar coba gue swipe. Tapi gue udah delete account. Oh, udah. Gitu. Berarti sekarang udah enggak nih? Udah enggak. Main apa sekarang? Gak ada. Gak ada. Berarti emang sih kadang ya gimana ya? Apa sih? Gue juga bingung sih kadang kalau kita kenal sama orang dari dating apps ya. Secara tidak langsung kita juga nerima konsekuensi bahwasanya ya kita mungkin jadi optional juga dalam hidup dia. Iya benar. Ya terlebih yang namanya literally kayak dating apps yang notabene lu bisa chatting dengan beberapa orang. Iya. Lebih dari 2, 4 maupun 5 ataupun 6. Iya. Udah Iya. gitu Bumble lagi kan, isinya bagus-bagus cuy. Iya sih. Jujur iya. Jujur ya kan. Asli. Bumble tuh karena ya gimana ya? Tapi gue punya pengalaman di Bumble, gue cerita sedikit ya. Gue waktu pertama main Bumble gue gak ngerti kan, kok gue gak bisa ngechat cewek ya, yang match banyak. Iya. Terus gue pikir, oh ternyata cewek duluan yang memulai. Dan gue ngerasa kayak ini bagus nih. Maksud gue dari aplikasi yang lain kadang harus cowok. Iya, jadi gue ngerasa kayak kadang semena-mena gitu. Jujur kayak coba gue jual mahal lah gitu. Karena maksud gue kayak misalkan di hi terus gue hi doang terus nggak nyari topik gitu. Oh, oke. Karena kan banyak ada karena gitu. ngomong-ngomong dating apps ya itu anjing banget sih ketika misalkan gue nge-approach duluan jangan cuma hi, iya mau pacaran gue gituin langsung anjing. Serius lu? Iya karena gue Wah. gue langsung kayak gitu karena gue bercandain kan Iya. gue say hi ke lo masa lo
iya doang. Maksud lo apa anjing gitu loh. Emang gue nanya lo kemana dan ngapain? Iya. Hah? Lo make sense gak sih maksud gue? Iya, make sense sih. Tapi emang rada males sih. Gue aja tuh kalau misalnya di Bumble emang harus cewek duluan kan yang nyapa. Itu gue kadang gue mager gitu, kayak gue kasih emoji. Lo tau gak sih yang emoji tangan gitu doang? Iya, hai gitu ya. Tapi tergantung, kalau misalnya gue suka banget sama nih cowoknya, ya gue berusaha buat nyari topik kayak gitu. Oh gitu. Yoi. Biasanya tipe lo kayak gimana nih? Aduh, susah deh jawabnya. Tipe gue beda-beda soalnya. Tipe lo kayak beda-beda. Yang paling monoton deh, yang paling oh gini banget nih gue gitu. Oh ini gue banget nih yang kayak Iya, gitu iya. ya. Apa ya? Aduh, susah lagi. Yang paling ya gini deh, yang pas pacaran 7 tahun kayak gimana? Yang pas pacaran 7 tahun itu bukan tipe gue malah. Gimana Asli. sih? Makanya Ini aneh banget, Jir. gue tuh kalau misalnya masalah fisik ya, itu gue selama gue kemarin deket sama cowok itu semua beda, bener-bener beda banget, kayak beda-beda deh, nggak bisa dideskripsiin kayak satu tipe gitu, enggak. Cuma gue kalau misalnya personality sih gue lebih Apa suka- yang buat hal apa? lo bisa nyaman dengan seorang cowok? Bercandanya nyambung sama gue. Oh, bobrok. Iya, bobrok banget. Karena gini ya, kadang kita bisa nyaman sama orang atau kita bisa klik sama orang karena mungkin dia bercanda, cuy. Iya, itu Iya, loh. dari bercanda ketawa terus kayak ngobrol bareng, kayak gue ngomong apa aja tuh nyambung. Iya. Dan iya, gue rasa betul. kayak oh my god, this is orang gue bisa nyaman sama orang gitu. Cuman kadang yang tainya adalah ketika kita berharap sama dia, ternyata dia cuma menjadikan kita sebagai oh ya udah lu cuma temen doang, nyet. Jangan usah berharap lebih sama Iya, gue. iya, iya, Tapi lu tipe yang kayak gitu nggak? Misalkan deket sama lo, terus lo udah bilang di awal, lo nggak boleh ada perasaan sama gue ya, atau berjalan aja Enggak gitu. sih, gue berjalan aja sih. Nah, soalnya ada Iya. tipe-tipe orang yang dari awal udah bilang, lo nggak usah baper sama gue ya gitu. Gitu. Gue emang baik aja sama orang gitu. Dan lo nggak Takut boleh ini iya. aja gak sih mereka kalau kayak gitu. Karena emang sekarang banyak kan timbulnya dari hal ghosting. Lo pernah ghosting orang gak sih? Pernah. Nah ini nih. Kadang orang ngeghosting mungkin beda-beda ya. Mungkin entah itu karena cowoknya lebih prefer lebih punya perasaan dan ceweknya nggak ada perasaan, jadi tiba-tiba ghosting. Ataupun ada juga yang ceweknya ngerasa kalau ini udah nggak works aja nih gitu. Nah, iya. nah karena waktu itu gue pernah dalam sebuah kondisi di mana gue di ghosting karena gue nggak tahu ada apa gitu loh. Lo kalau misalkan lo ngeghosting alasan lo apa tuh? Beda-beda sih. Kemarin tuh gue baru banget ngeghosting cowok itu karena gue diteror. What? Iya. Psycho. Nggak tahu psycho apa enggak. Cuma maksudnya ya sebenarnya dari awal intention gue ke dia tuh nggak yang mau PDKT-an gitu, enggak gitu. Okay. Karena emang ya udah kita teman aja. Oke. Nah, cuma nggak tau lah nih cowok ngechat gue tuh yang bisa yang kayak sehari tuh kayak double chat gitu loh. Wow. Sedangkan gue nggak suka digituin. Itu gue risih. Jadi kayak ya prioritas gue kan bukan lo. Terus dia gitu kayak gue harus bales chat lo nih. Tunggu dulu gitu loh, maksud gue. Kayak bener-bener dia nanya sibuk ya. Terus dia gitu sempet nyapa Instagram gue yang kayak lo sesibuk itu ya, nggak bisa balas WhatsApp. Yang kayak gitu. Padahal gue baru chat 3 hari. Oh my god. Dan itu gue juga baru kenal gitu loh. Iya. Nah itu gue risih, makanya ya udah gue ghosting. Terus kalau misalnya yang lain alasannya itu karena ya itu yang tadi dibilang lo, kayak ya hubungannya emang udah nggak work saja gitu loh. Jadi kayak udah bye. Dalam sebuah hubungan, lo lebih sering yang mengakhiri atau emang lo yang diakhiri? Walaupun cuma deket aja ya. Apa gimana nih? Iya. Maksud gue ya even so far ya, selama lo 24 tahun, selama lo single ataupun after lo pacaran atau sebelum pacaran, lebih sering mana nih? Lo tipe yang mengudahi duluan Mengakhiri duluan. mengakhiri duluan? Iya. Why? Gak tahu. Gue lebih baik gue ninggalin banding gue ditinggalin. Tapi lo pernah gak sih? Nggak gini ya, gue pernah dapat sebuah teori di mana ketika lo meninggalkan seseorang, even nggak sekarang, mungkin kelak lo akan nyesal. Lo pernah berada dalam posisi tersebut gak sih? Pernah, tapi sekali doang. Sekali doang. Iya. Kenapa tuh? Jadi waktu itu gue lagi putus sama cowok gue yang si 7 tahun itu. Terus gue Nih ninggalin nih ya. Iya. Ya, terus. Gue deket sama temen gue. Oke. Nah terus dia gitu,
Gue deket cuma sebulan sih, cuma kayak Sama temen lo atau temennya dia nih? teman kita berdua. Si anjing. Sumpah gue kayak keseringan gitu, tau gak sih, kayak satu circle. Nah Yeah, cuma yeah. kayak ya udah gue deket nih sama teman kita gitu kan. Iya. Terus deh gitu. Ternyata temen lo tahu nih, lo yang deket sama lo tahu nih, misalkan ini Tahu bekas dong. teman gue nih. Tahu dong. Anjing. Ya Tahu terus dong. terus. Terus deh gitu. Cuma ya gimana sih, namanya pas waktu itu kan gue pacaran juga udah lama sama mantan gue kan. Iya. Jadi ya sebenarnya gue juga lebih sayang sama mantan gue. Ya pastilah. Pasti dong. Healing buat dari 7 tahun itu nggak mudah anjir. Enggak, itu waktu itu gue putusnya tuh pas 2 tahun kalau nggak salah. Oh pas 2 tahun, habis itu Iya. balik lagi? Balik lagi Sampai 7 tahun itu? sampai 7 tahun. Oke, terus kayak gitu. Nah terus deh gitu udah kan, jadi kayak gue sama nih cowok kayak nggak ketemu tuh kayak 2 mingguan lah. Tapi dia yang merasa kayak kok Nichelle beda nih gitu loh. Iya. Kayak udah merasa guenya udah beda lah ke dia. Terus dia gitu akhirnya gue bilang sama nih cowok kayak gue pengen ngomong. Ya udah akhirnya gue jelasin kayak gue nggak bisa sama lo gitu, gue masih sayang sama mantan gue gitu. Jadi kayak ya udah kita temenan aja. Udah nganu belum? Sama siapa? Sama itu. Oh belum. Oh belum. Anjing tuh kalau misalkan sampai pun udah terus tiba-tiba udah gue nggak sayang Wah sama itu lo. gue rese banget sih jadi cewek kalau misalnya kayak gitu. Anjing. Enggak, itu anjing banget sih. Anjing. Anjing sih. Enggak. Berarti emang pada saat itu emang Apa? ya udah gue buat fun untuk dari pelarian aja. Iya, tapi gue masalahnya sebenarnya gue juga udah sayang sama nih cowok. Bukan sayang sih, kayak ya gue nggak tahu, mungkin jadi apa ya, kasarnya tuh jadi rebound gue gitu loh. Rebound. Jadi kayak pelarian gue. Emang kadang susah sih kalau misalkan Iya. orang putus sepian terus kadang tiba-tiba ada orang baik. Klik juga nih gitu. Iya, Boleh masuk juga lah nih. tuh si orang baik. Si anjing. Nah cuma gue nyesel banget karena Misalnya apa? Ya nih sekarang kita ngomong Iya, titik iya, nyesel ya. Lu iya. nyesel di mana? Nyesel sama si cowok ini yang iya, mungkin karena gini loh, pas gue ngejalanin lagi sama si mantan gue ini, kok hubungan gue juga sama aja gitu loh, kayak Iya mendingan sih. kenapa Gua gue nggak nggak sama dia aja kayak Gitu, gitu. iya, Terus iya, gue iya. rada lama tuh ngelupainnya kayak 2 tahunan lah. Wow. Itu move on terlama gue loh. Move on terlama padahal belum pacaran pada Belum saat pacaran. itu. Anjing. Karena jujur gue orangnya gampang banget move on. Oh wow. Sumpah. Iya. Gue nggak pernah, maksudnya gue nggak butuh waktu lama untuk gue kayak ngelupain seseorang gitu loh. Sebenarnya lupa sih nggak bakal lupa sih. Iya lupa, iya itu benar. Itu lupa nggak akan lupa. Cuma maksudnya kayak untuk nggak ada perasaan itu gue gampang. Nggak Iya, tahu iya. kenapa. Ya beda-beda sih orangnya. Iya. Mostly so far gue ngerasa kalau misalkan ada orang yang gampang move on itu bukan karena dia gampangan ya. Bukan. Karena mungkin Enak aja loh. gue nggak bilang lo itu ya. Iya ya bercanda. Bukan karena gampangan, even lebih ke yang lebih bisa apa ya, memposisikan hatinya sih untuk Itu menerima. benar. Iya, Iya. karena orang kadang putus itu yang susah itu menerima cuy. Iya. Memaafkan mungkin oke nih si anjing nih ya. Kemarin emang pas lagi berantemnya nih anjing banget, gue kesel banget sama lo gitu loh. Cuman pas sudah memaafkan, pas sudah putus lu baru ngerasa ke oh ya mungkin sayang juga ya gitu. Iya. Itu Nah dia. kadang itu hal-hal yang ini nih yang rasa-rasa ini yang sebenarnya susah untuk diatur. Yang dan menerima itu kan. nah iya. Nah, gue ada cerita. Jadi gini loh. Lo bakalan lebih sakit kalau misalnya lo harus pisah sama seseorang itu karena keadaan. Iya. Ya kan? Contoh beda agama ya. Contoh beda agama itu gue baru ngalamin juga kemarin tuh. Sulit pak. Karena tiang terlalu tinggi cuy. Yoi, gak ada yang mau ngalah. Iya. Terus Satu beda agama, terus deh gitu adalah satu lagi. apa tuh? Aduh terlalu ini deh kalau misalnya gue cerita. Ngewainya nggak enak. Bukan masalah itu. bukan masalah itu, ada deh. Oh gitu. Ya Jangan udah. deh. Iya deh. Gue takut kalau misalnya Di belakang mic aja. Iya ntar aja ya gue kasih tahu. Tapi pokoknya itu, nah itu gue lebih sedih tuh kayak aduh sialan nih gara-gara keadaan gue jadi harus pisah. Nah itu lebih sedih dibanding kayak ya karena emang kita nggak cocok aja gitu. Gue bisa lebih legowo lah kalau misalnya kayak gitu. Legowo nggak tuh bahasanya? Iya sih. Karena gue juga pernah ngalamin yang namanya kayak berpisah karena sebuah keadaan gitu. Gimana tuh? Ya, gimana ya? Lu udah siap nikah nih? Ya gue masih kayak main-main aja gitu. Oh, iya. Itu sebuah hal yang kayak oh my god, this is kayak ketika lu kayak even kayak gimana ya? Lu suka sama orang, lu sayang sama orang, tapi keadaan lu tuh nggak mendukung lu untuk sama-sama dia gitu, bareng sama dia. Iya. Itu sih pahit yang banget. Sumpah. Iya kayak gitu gue ngerasa kayak ya mungkin Tuhan menghadirkan
bikin gue sama lo mungkin karena entah itu gimana ya, bukan karena salah dia juga, mungkin ada sebuah takdir atau bisa mengajarkan gue untuk hal lain. Iya, bener dong. Iya, pasti apa sih, gue nanya sama lo, ada nggak hal yang pada saat itu keadaan yang nggak ngebuat lo bisa sama dia dan lo belajar dari hal itu, ada nggak? Ada. What? Karena kita gimana ya, maksudnya kalau gue sih kemarin belajarnya kayak ya udah, emang mau sepahit apapun keadaannya, ya gue harus bisa terima gitu, karena itu konsekuensi gue dari awal. Kayak yang beda agama, ya gue kan udah tahu gue beda agama sama dia. Ya nggak? Iya, tapi itu konsekuensi gue. tapi ya gitu. kelak ya, even nanti ya, gue nggak tahu kan, kita Yes. jodoh nggak tahu nih. Ketika lo berada dihadapkan sebuah keadaan seperti itu lagi, Iya. lo akan ngalah nggak? Atau dia yang harus ngalah dan ikut sama lo? Kalau gue Anjing susah banget ya gue. nggak susah untuk gue. Kalau misalnya dari gue ya, gue nggak mau sih untuk pindah sejujurnya. Dan dia waktu itu juga nggak mau pindah. Tapi gue punya option lain, kayak ya udah mau masing-masing atau enggak. Kalau mau masing-masing gue masih oke. Gitu. Tapi di case gue, dia nggak mau masing-masing juga, kan ribet ya. Jadi nggak nemu tuh titik tengahnya. Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Kita yang tak sama. Asli. Sama lagunya Elma tuh yang Aku Yang Salah juga, tau gak sih? Gimana coba nyanyiin. Ah, jangan dong. Malu. Ya jadi nih gitu ya. Ngomong-ngomong soal nih ya, lo kan Iya. sekarang berada di apa ya, di apa sih namanya? Lo sekarang sedang berada di FWB Podcast nih. Iya. Ya. So far ya. Gue mau nanya sedikit nih tentang sebuah FWB. Oke. Menurut lo, FWB itu apa sih? FWB. Ya kalau misalnya ngomongin benefit, kan benefit universal banget ya. Oh parah. Ya kan? Dan friends juga kan? Yoi, nah maksud gue kayak ya tergantung sih lo nganggep FWB-nya tuh apa. Kayak benefitnya entah lo bisa yang kayak curhat sama dia, entah lo bisa kayak ya udah lo temenin gue makan aja, yang kayak gitu-gitu kan bisa kan. Awalnya curhat, lama-lama muncrat. Nah iya sih, ujung-ujungnya kayak gitu, makanya ada Iya, sebutan FWB kayak Benar, gitu kan. Iya. Terus berarti lu gimana? Apa? Berarti lo menafsirkan sebuah hubungan FWB dari hal yang ini, dua hal yang universal, friends dan benefits. Iya. Tapi so far selama lo berhubungan FWB, lo pernah nggak? Nggak pernah, nggak tahu sih gue. Kalau FWB sama HTS sama nggak sih? Bisa sama, Bisa tapi sama, tapi- ada hal yang berbeda di FWB. Gimana tuh? Kalau misalkan HTS mungkin bisa kayak, oke kita komitmen deh, tapi kita nggak usah ada status. Kalau FWB kan lebih jelas nih, oke lu temen gue ya, gitu kan, kayak kita making sebuah kayak berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Tapi secara tidak langsung ya lu membuat komitmen nggak pada saat itu? Enggak sih, makanya gue bingung tuh yang kemarin. Kalau kayak gitu sih, gue bingung yang kemarin. Makanya gue nanya kan, HTS sama FWB sama nggak sih? Oh beda. Gitu. Mungkin secara tidak langsung ya gue gini sih, lebih ke beda benefitnya mungkin ya. Kalau HTS literally kayak ya kita pacaran sehat aja gitu, tapi nggak ada status ya. Cuman kalau benefit kan bisa, tapi HTS juga dapat benefit juga loh. Ya iya kan, makanya bingung juga. Iya, cuman kalau misalnya gue lebih ke FWB mungkin lebih ke yang friends sih, benar-benar itu Oh, oke. friends. Kalau misalnya FWB gue nggak pernah sih, gue lebih sering HTS. Kayak gitu. Tapi udah ngapain aja? Udah tungs ya. Iya, oke, Tahu terus nggak itu tungs? ya nganu lah ya. Iya, nganu. Hal apa sih yang bisa Iya. mengantarkan lo sampai ke sana gitu? Iya. Anjing nih. Aduh. Ini anjing ya. Ini udah part-part panas nih ya. Gerah nih buka baju Gerah nih, jangan. waduh. Takut saya. Iya, jangan. Apa ya? Biasanya sih apa sih yang ngebuat Apa? cowok tuh bisa kayak gitu? Ding Aduh, ding nggak ding tahu ding. lagi gue. Ya emang udah sama-sama mau aja gak sih? Kayak udah, maksudnya gue nggak tahu ya. Kayak kalau kemarin gue sama si cowok ini kayak Nisel gerah loh. gerah ya gue ya. Emang gue gampang ini keringetan. Terus. Ya, gue kalau misalnya sama si cowok ini emang sebenarnya kayak udah ada kode-kode gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Iya. Ya kayak gitu. Terus ya udah. Terjadilah. Kejadian yang diinginkan. Iya. Iya kadang gini ya, ketika lo seperti yang di episode sebelumnya gue seperti bilang ke kalian semua, sobat Nganu dimanapun kalian berada, ketika lo ingin berbuat sebuah hubungan, having sex, the sexual consent harus jelas, karena sama-sama mau gitu. Iya. Gue mau nih sama lo mau sama gue, jangan sampai
muncul thread di Twitter gitu. Aduh, Itu tuh banyak, serem sih. itu Iya, banyak. itu banyak banget. Karena banyak dari sekarang orang yang menjadi korban gitu loh. Nah, karena di seperti beberapa episode yang lalu gue pernah recording sama pelacur ada buat cewek-cewek kalau misalkan pulang mabok diajak ke hotel, pahit-pahitnya kan ngewe ya secara Iya, tidak pasti. langsung ya. Iya. Ketika lo udah ngerasa dan lo kayak gitu ya jangan pernah jadi kayak ngerasa gue jadi sebagai playing victim kalau gue ngerasa dipakai sama lo gitu. Iya. Jangan, karena ketika itu kan lo ada hubungan yang namanya sama-sama mau gitu loh. Ya Gimana? tergantung sih sebenarnya menurut gue kayak. Tapi kalau misalnya keadaan tuh cewek lagi ini banget, Bisa, lagi teler banget gimana? bisa, karena kan Gitu. kita nggak bisa apa ya mendistract bahwasanya oke gue mabok nih dan gue balik sama siapa gitu dan tiba-tiba bangun dari hotel bisa jadi. Iya bisa jadi. Ya karena ya bisa juga sih mungkin ya gue ngerasa di rape dan segala macam gitu loh. Karena so far gue ngerasa kalau hal ini emang harus dibicarakan. The sexual consent harus jelas. Ketika ingin berhubungan seks ya lu bilang gue mau sama lu dan lu mau sama gue. Iya. Iya sih. Makanya gue tuh kalau misalnya kayak gitu-gitu, kayak misalnya gue lagi ke klub gitu, ya jaga diri sih kalau gue. Ngerti gak sih? Jadi ya sebisa mungkin ya orang mau ngasih minuman ke gue nggak mau gitu. Jadi menghindari hal-hal yang kayak gitulah. Orang mau ngasih minum nggak mau gimana? Hah? Orang mau ngasih minum nggak mau. Iya kan ada, kan sering banget cowok-cowok kayak lo mau minum gak? Yang kayak gitu. Tolak aja lah kalau kayak gitu, beli minum sendiri. Gue bisa kok beli minum sendiri anjing. Iya. Ya. Sama kalau kayak gitu ya udah minta temen lo jagain. Iya, biasanya kalau nge-club ya jangan sendiri lah. Iya. Kecuali emang udah niat mau dibungkus ya. Ya itu beda cerita dong. Kalau udah niat dibungkus besokannya jangan nyesel. Kan lo niat lo dari awal udah begitu. bener. Iya Ketika lo datang ke sebuah klub, lo mabok tapi lo sendiri dan emang untuk niat dibungkus, besok kan jangan playing victim kalau anjing gue dibungkus gitu. Iya. Kayak, Anjing. Karena jangan banyak. sosok amnesia. Apa? Udah ya tadi kita ngomongin tentang love life segala macam bla 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 bla. Ngomongin zodiak kali ya. Boleh. Gue mau nanya nih. Zodiak apa sih yang doyan ngewe? Karena gue nggak tahu ya. Ini ya gue nggak. Mungkin ini nggak semuanya benar. Cuman mungkin ada teori mungkin dari lo boleh dijelaskan mungkin apa sih atau gimana sih atau gimana gitu ya? Oke, jadi gimana ya, susah juga. Tapi kalau misalnya lo nanya yang paling doyan, ya semuanya pasti doyan dong ya. Oh parah. Cuma kayak kalau misalnya lo sering ikutin apa ya, kayak konten zodiak gitu-gitu, pokoknya yang paling dibilang Hype. paling atas itu Scorpio. Oh shit. Sedang berhadapan dengan Scorpio. Iya, sedang berhadapan dengan Scorpio Iya, kayak iya. gitu. Terus berarti emang Scorpio adalah yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua apa ya? Aduh gue gak hafal lagi, gue taunya Scorpio doang. Tapi biasanya kalau misalnya kayak gitu-gitu ini sih Libra juga. Oh Libra juga. Libra, karena Libra kan love banget tuh. Ya mungkin ya. Gitu. Libra, Gemini, Oh Gemini ya. Sagittarius. Siapa gak Sagittarius ya? Iya. Ya pokoknya semuanya sama. Maksudnya semuanya juga doyan sih. Cuma kan yang paling, pokoknya katanya sih tingkatannya itu. Tapi kalau ngomong soal zodiak ya, lo kan Scorpio ya. Lo percaya gak sih bahwasanya hal itu relate banget gak sih dalam sebuah kehidupan lo sampai sekarang gitu? Apapun yang udah, gue orangnya kayak gini loh dan gue kayak gini loh. Lo kayak gitu gak sih? Iya lagi. Gimana tuh? Percaya gue. Percaya? Iya percaya. Apa yang lo percaya? Iya misalnya kan gini deh, yang lo tahu soal Scorpio apa aja? Gue nggak terlalu into tahu. sama Scorpio Oke. sih. Gue lebih ke Gemini dan Libra. Karena so far kemarin gue baru buat abis sama Gemini. Anjing dah. Kayaknya waktu itu kita juga ngobrol, lo ngomong Gemini deh. Iya. Karena waktu itu cerita sedikit, waktu itu gue lagi buka-buka open question terus ada nanya kan, Bang Gemini gimana Bang? Udah. Gue capek sama Gemini. Skip aja. Karena emang waktu itu emang lagi capek aja, capek. After itu kayak anjing capek banget nih. Karena lebih ke temperamen sih, gue nggak agak sedikit kayak gimana Gemini. ya? Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Kalau Gemini bukan temperamen sih. Tapi Lebih ke flip gini loh, kayak lo. Moody. Oh, lebih Enggak ya? parah sih, lebih ke ngeflip banget gitu loh kayak. Oh. Mungkin sekarang lo masih baik ya. Gue keluar bentar, gue masuk tiba-tiba lo bisa marah-marah sama gue. Oh Oh parah sih iya. itu gila sih.
Dan mood swing banget berarti. Oh parah. Dan gue gimana ya, gue agak sedikit susah. Kalau gue kan tipe kali yang kayak ya udahlah anjing gak usah ribet gitu loh. Tapi lo Aquarius harusnya cocok loh sama Gemini. Iya, gue tipe kali yang ngalah. Tapi Iya. kan gue logis banget nih. Iya. Ketika gue gini deh, kalau misalkan kita ngomong soal hubungan ya, gue adalah tipe orang yang ketika gue bakal ngalah terus sama lo, ataupun gue bakal kayak yaudah gue ngalah deh gitu. Tapi in the end of the day, ketika ngalah gue udah nggak dihargain dan gue ngerasa udah diinjek-injek, gue bisa kayak ya udah baik gitu. iya, gue bisa jadi air, tapi gue juga bisa jadi tsunami buat lo gitu. Oh, oke. Kayak gitu, gue kayak gitu. Kalau lo gimana tuh? Sama sih. Iya. Karena dalam sebuah hubungan yang penting adalah saling ngalah gak sih? Dan saling ngerti. Iya, give and take lah. Iya, the Ya communication kan? is the key. Yoi. Dan ya intinya semua harus berjalan sesuai. Ya harus diomongin lah. Jangan sampai lo ya sama kayak sebuah apa ya concern di mana status ketika lo kayak tadi lo cerita bahasanya kalau udah nggak jelas ya nanya lah anjing kita mau kemana gitu. Iya, dan kayak pas gue udah maksudnya gimana ya, kayak kan dia juga bilang ke gue kan kayak ya udah tapi kamu nggak mau jalanin dulu. Itu kan males kan, karena gue tahu lah ya udah ujung-ujungnya dia juga bakalan ninggalin gue gitu. Cabut. Jadi Cabut. iya bakalan cabut. Jadi kayak udah mending gue yang cabut duluan. Anjing. Scorpio kayak gitu cuy. Oke, dari Scorpio Oke. terakhir ada saran kah atau pesan after lo ngobrol sama gue Apa di ya? penghujung? Aduh gue nggak bisa ini lagi bikin kata-kata. Kenapa tuh? Nggak tahu. Apa ya? Ya mungkin tentang apa aja tentang boleh. apa aja boleh, entah itu FWB, pacaran kah, zodiak kah dan segala macam lo boleh ngobrol. Oke, kan tadi kan gue cerita soal yang apa sih yang diomong. Pokoknya kalau misalnya kita PDKT mau hubungannya kemana itu diomongin aja kan. Ya maksudnya kalau misalnya buat cewek-cewek di sana ya kan. Buat cewek-cewek supaya jelas hubungannya nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gue tanya aja. Tapi kalau misalnya emang udah nggak jelas kayak ya udah jangan takut buat ninggalin gitu loh. Dibanding nanti kayak jadi rugi sendiri. Iya sih. Gitu. Dan ketika lo ingin mengakhiri sebuah hubungan, gue tambahin ya, Iya. untuk terakhir nih Gak di apa-apa, santai. kode terakhir. Ketika lo ingin mengakhiri sebuah hubungan, ada baiknya lo ngomong, jangan sampai lo tiba-tiba hilang nggak jelas dan nggak ada alasan jelas gitu loh. Kadang ada sebagian orang yang literally lo lebih baik ngomong gitu loh. Gue udah nggak bisa sama lo, jadi kita nggak usah sama-sama ya. Jangan sampai ketika lo tiba-tiba cabut dengan alasan kayak ya udahlah, gue juga udah nggak jelas nih sama dia. Iya, walaupun sebenarnya kejujuran itu emang pahit sih. Iya. Pahit banget. Cuma gue mendingan emang gue prefer orang jujur dibanding Jujur lo dan bohong tapi tai. lo iya. Dibanding lo jujur lagi bohong dan Iya, tai, dan bener sih. terakhir adalah gue seperti gue nyampein tadi, ketika lo akan mengakhiri sebuah hubungan adalah lo bilang. Iya. Entah itu cuma ngomong sepatah dua kata, gue pamit ya, gue nggak bisa sama lo dan segala macam gitu. Jangan sampai lo malah tiba-tiba cabut dan buat orang suka nerka-nerka kenapa nih orang cabut gitu. Iya, itu lebih gak enak tau. Itu lebih nggak enak sih. Dan kadang ngebuat itu ada orang yang hal itu mungkin ada sebagian orang ya, oh ya udahlah, gue juga udah tahu nih, ada yang paham ataupun dia lebih peka, oh ya udah gue emang nggak bisa sama dia dan coba nerima. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa seperti itu. Iya, dan jatuhnya kalau misalnya orang-orang yang seperti itu, mereka tuh kayak lebih apa ya, mempertanyakan diri sendiri kayak aduh gue tuh kenapa sih? Gue salah apa? Gue salah apa? Nah Kayak di situ gitu. tuh yang ngerasa kayak playing victimnya dighostingin. Nah that's why buat lo semua kalau bisa mau mengakhiri sebuah hubungan yang entah itu udah works atau enggak, lebih baik bilang. Iya. Jangan juga cari gara-gara. Kan ada tuh orang nyari gara-gara, anjir, sengaja kayak nyari masalah buat cabut gitu loh. Kan itu ada. rese sih. Itu rese. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Ketika lo memulai sebuah hubungan yang baik, akhiri juga yang baik-baik Iya. gitu loh. Ya pokoknya intinya harus gentle deh. Iya. Kayak Gila. Oke, terima kasih banget untuk Michelle Sama-sama, thank you sudah juga. ngobrol di FWB Podcast pada Yoi. sore hari ini. Semoga next kita bisa jadi teman. Iya. Teman apa nih? Kenapa nih? Ya, teman kita aja. Oke, terima kasih di sini gue admin pamit undur suara dan Michelle, pamit juga. ya sampai jumpa di episode Thank you selanjutnya. ya. Bye. Bye-bye.